Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, balik lagi di channel Susilo Farm. Jadi di video kali ini aku mau bahas air kolam teman-teman. Kira-kira airnya kenapa ya? Ya seperti di video cuplikan tadi teman-teman. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian klik subscribe-nya agar aku lebih semangat bikin konten untuk kalian. Oke, terima kasih atas dukungannya. Kita lanjut ke videonya ya. Jadi aku mau bahas tentang air kolam yang berbuih seperti ini. Jadi kalau kolam kalian airnya sudah mulai berbuih, kalian harus amati ya teman-teman. Karena gak semua buih itu bagus, ada juga buih yang berbahaya untuk kesehatan ikan kalian. Karena aku dulu juga pernah ngalami ya. Dari 5 kolam ada 4 kolam yang berbuih teman-teman. Dan dari 4 kolam yang ada buihnya ini, buihnya tuh di satu kolam ya, di satu kolam antaranya itu sakit total. Jadi semua sakit satu kolam seperti keracunan. Tapi yang 3 kolam lainnya ini sehat teman-teman. Bahkan airnya ada yang sampai 1 tahun lebih gak diganti, ikannya tetap sehat dan bagus dari segi badan dan segi gerakan. Jadi kesimpulannya, gak semua buih pada air kolam itu bagus, ada juga yang berbahaya untuk ikan itu sendiri ya. Nah, dan seperti apa ciri-ciri buih yang bagus? Untuk mengidentifikasi buih yang bagus, kita gak bisa pakai ilmu umum teman-teman, karena ilmu umum biasanya berbeda, diperbedakan dengan dataran atau suhunya. Itu sesuai pengalamanku. Jadi yang bisa kita pakai kalau bahasa Jawanya ilmu titen atau niteni. Biasanya orang yang suka pengalaman baru itu mudah dapat ilmu titen. Dia niteni setiap kondisi dan apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu. Untuk versi Susilo Farm, ketika air berbuih seperti ini harus diamati yang pertama dari amoniaknya. Karena dari amoniak kita bisa tahu apakah itu masih ada kemungkinan berbahaya untuk ikan atau tidak. Kalau amoniaknya gak terlalu berbahaya, masih bisa diakali. Amoniak yang tidak terlalu berbahaya adalah amoniak semi organik teman-teman. Dalam artian ikan ini gak cuma makan pelet, tapi dia juga makan daun-daunan. Dan kondisi tersebut hanya kalian yang bisa niteni. Aku gak bisa karena aku gak tahu pakan apa yang kalian pakai. Nah, setelah amoniak lanjut kita bahas buih itu terjadi pada musim kemarau atau pada musim penghujan. Kalau ini terjadi pada musim hujan, jadi kalau musim hujan biasanya ikan pada puasa kan? Iya apa ya? Nah, berarti kemungkinan besar buih itu bagus. 60-70% itu pasti bagus. Kalau di musim kemarau biasanya amoniak mengumpul jadi satu dan naik ke permukaan air. Dan ketika buih bertemu amoniak yang mengumpul itu akan merusak nafsu makan ikan. Kalau di musim penghujan akan lebih bagus. Dan selanjutnya cara untuk mengidentifikasi yang ketiga adalah dari batas penglihatan kita teman-teman. Kita melihat air itu kan ada batasnya ya. Gak bisa melihat sampai ke dasar air kecuali air jernih. Nah, kita buka buihnya, kita lihat batas penglihatan kita, apakah air itu berwarna kuning atau munculnya buih ketika air sudah berwarna kuning. Kalau memang iya, berarti itu berbahaya untuk ikan teman-teman. Beda halnya yang ketika buih muncul pada air masih hijau segar, itu akan bagus untuk ikan. Bahkan ada yang kemungkinan air kalian akan bertahan selama 1 tahun tanpa ganti air. Kalau kalian konsisten, tapi ya konsisten gimana maksudnya? Jadi ketika kalian berlakukan kolam ini dengan cara itu, kok tiba-tiba tumbuh buih pada saat air masih hijau segar, kalian konsisten dengan perlakuan seperti itu, maka airnya akan awet bagus, bahkan bisa sampai 1 tahun lebih teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk mengidentifikasi buih pada kolam kita gak bisa pakai ilmu umum ya,
Kalau pakai ilmu umum, kalian akan dengarkan penjelasan berbahayanya buih pada air kolam. Itu sih yang sering dijelaskan. Para senior biasa jelasin kayak gitu. Tapi kalau kita belajar pakai ilmu titen atau niteni tadi, maka kalian akan temukan perbedaan buih berbahaya dan buih bagus. Ini hanya pengalamanku. Aku hanya sharing tentang buih, bukan niat menggurui kalian ya. Dan kalau gak percaya, coba kalian cari tahu ilmu titen. Kalau sudah ada yang menerapkan ilmu titen, itu biasanya gak pernah gagal. Cukup mereka yang pernah mengalami kegagalan, dan kita cukup belajar agar gak ikut mengalami kegagalan. Jadi kalian harus pelajari ilmu titen secara bertahap, pelan-pelan, jangan terlalu ngebut, karena ilmu yang kita kejar dengan ngebut itu cuma ilmu umum teman-teman. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kalian klik subscribe-nya agar aku lebih semangat bikin konten untuk kalian. Mungkin videonya cukup dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.